Sinem yang saya hormati, Saudara Menteri BUMN, para Wakil Menteri, dan Bapak Ibu sekalian pejabat Kementerian BUMN. Pertama tentu saya juga harus memberikan apresiasi di awal. Pak Erick Thohir dapat meningkatkan ekuitas pendapatan dan tentu pada akhirnya juga meningkatkan laba konsolidasi BUMN yang pada akhirnya pula saya yakin akan meningkatkan dividen bagi bangsa dan negara, bagi fiskal dan APBN ke depan. Karena mungkin kalau yang saat ini kan sudah ditetapkan melalui Undang-Undang APBN, sehingga ke depan mungkin bisa diakumulasi akan lebih besar. Namun demikian saya memang tadi mau bertanya, tapi Pak Menteri sudah menyampaikan, dari BUMN mana saja yang memberikan keuntungan dan BUMN mana saja yang rugi, ya kami pahami masih unaudited sehingga itu masih bisa. Tapi kalau mungkin disampaikan secara personal masih boleh lah gitu ya. Jadi nanti mohon kesariatan untuk bisa menyampaikan kepada para anggota terkait dengan BUMN mana saja yang berkontribusi terhadap laba dan mana saja yang sampai saat ini masih menjadi rugi. Yang kedua, yang saya ingin ketahui Pak Menteri, kalau disebutkan di sini ada rasio utang 2021 terhadap 2022, kalau melihat rasio utang keseluruhan itu berapa persen gitu ya? Kalau 2021 terhadap 2022 kan turun. Rasio utang terhadap investasi tertanam itu 36,2% menjadi 34,2%, turun. Saya kira menjadi indikator yang baik, tetapi secara keseluruhan utang BUMN terhadap investasi mohon nanti dapat jawaban. Kalau masih itu juga dalam kerahasiaan, saya kira nanti tertulis saja. Yang ketiga, saya mencatat beberapa hal ini terkait dengan BUMN. Karena prestasi Menteri BUMN dan seluruh jajarannya itu sangat bergantung terhadap direksi di BUMN. Krakatau Steel menjadi untung setelah adanya Pak Silmi misalkan. Nah, kalau sekarang sudah berganti, apakah dia akan bertahan tidak dengan kondisi keuangan Krakatau Steel yang baik? Kalau PT Pupuk Indonesia masih untung sampai sekarang dan keuntungannya meningkat, apakah masih bertahan atau tidak? Namun barangkali kondisinya yang ini ke depan harus menjadi catatan penting. Saya mencoba mendalami pada waktu rapat-rapat dengan masing-masing holding. Dan secara makro, secara umum, memang mereka untung, Pak Menteri. Misalkan holding farmasi, yang untung masih Bio Farma saja. Masih Bio Farma, Kimia Farma masih rugi. Kimia Farma masih rugi. Indofarma masih rugi. Apalagi industri nuklir Indonesia, itu nggak jelas itu. Dan saya memberikan sebuah gambaran penting bahwa sebetulnya ada arah dan kebijakan yang bisa ini dijadikan prospektif terhadap industri nuklir Indonesia kalau memang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan tidak apple to apple antara BUMN dengan institusi pemerintah. Dan semestinya ini dilaporkan kepada Menteri BUMN, nanti Menteri BUMN lah yang bisa bicara dengan sesama kementerian lain. Sama kondisinya dengan ID Food. Saya melihat ID Food ini juga masih bergantung kepada RNI. Hampir seluruh RNI dan mungkin sekarang yang untung itu adalah Berdikari. Hampir seluruhnya rugi. Dan bahkan seperti Sangyang Sri yang dulu, ya, saya pernah memimpin Komisi 4 rasanya nggak pernah rugi. Kok sekarang terjerumus semakin dalam gitu ya. Yang menurut saya solusinya mudah sekali, gitu ya, mudah sekali solusinya. Karena ini tinggal dibicarakan antar kementerian, Menteri BUMN bicara dengan Menteri Pertanian,
dan Menteri Pertanian punya program benih, bagaimana kerjasama yang baik antara program benih yang ada di Kementerian Pertanian disinergikan dengan Kementerian BUMN melalui Sang Hyang Sri. Menurut saya bisa itu. Dan ini juga akan terjadi seperti halnya di Bulog. Bulog itu mulai rugi ketika mereka tidak mengelola Raskin. Nah, mulai turun. Performanya mulai turun. Keuangannya mulai menurun setelah tidak mengelola Raskin. Setelah Raskin menjadi BPNT dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Ada 22 triliun. Jadi kalau bertanya bagaimana cara membuat Bulog untung, pindahkan kembali program BPNT. Programnya nggak usah dirubah, oke BPNT. Tapi tinggal dipindahkan, BPNT pindahkan ke Bulog. Berdasarkan permintaan Menteri BUMN kepada Presiden agar dipindahkan kepada Bulog. Sekaligus BPNT adalah sebagai penyangga pangan nasional. Bisa juga menjadi stabilisator harga. Bisa juga menjadi buffer stok nasional. Melalui apa? Melalui BPNT. Tidak harus menjadi Raskin. Tetapi dikelola oleh Bulog. Sehingga betul-betul mampu untuk bisa memberikan jaminan terhadap stabilisasi harga, kemudian terhadap ketercukupan dan ketersediaan pangan. Pada sisi lain Bulog juga akan untung. Karena di situ pasti ada keuntungannya. Sama saya juga barangkali mohon dipikirkan Pak Menteri, jika KS ini dikerjasamakan dengan MinID. MinID ini kan usaha pertambangan. Nah, usaha pertambangan hilirnya tidak perlu lagi membangun hilirisasi dengan membangun smelter dan lain sebagainya. Kerjasama saja dengan Krakatau Steel. Mungkin khusus untuk baja bisa dengan Krakatau Steel. Sehingga Krakatau Steel tidak perlu juga harus mencari investor untuk meningkatkan kapasitas usahanya, cukup bisa kerjasama dengan MinID. MinID pada saat yang sama hari ini untungnya juga cukup lumayan, 24 triliun lebih. Jadi ya menurut saya ini menjadi prospek ya. Pada sisi lain bahan baku bisa disuplai kepada KS, sisi lain juga ini akan memberikan sinergi keuntungan kepada MinID. Bahkan jika memungkinkan MinID juga berinvestasi kepada Krakatau Steel. Apakah bisa? Otoritasnya kan ada di Pak Menteri, gitu ya. Dan ini bisa dijalankan. PTPN, tadi saya merespon terhadap teman-teman terdahulu yang menyampaikan bahwa minyak goreng sebagai komoditas yang sesungguhnya kita bisa memproduksi secara utuh, memproduksi banyak, bahkan kita adalah sebagai produsen terbesar di dunia. Saat ini kita seperti tikus mati di lumbung padi. Oleh karenanya, coba dorong. Saya kemarin ketemu dengan Dirjen Hubungan Hukum Kementerian ATR BPN. Apakah banyak? Tidak. HGU yang sudah hampir habis. Oh banyak Pak. Kalau memang itu akan menjadi direktif pemerintah, direktif presiden, ini bisa dialihkan gitu. Asal yang penting pengelolaan PTPN-nya benar gitu. Selama pengelolaan PTPN-nya selama ini yang mengelola 1 juta hektar ini benar, kemudian bisa bernilai tambah terhadap perekonomian bangsa dan negara, ini bisa. Bayangkan hanya 4% kita menguasai perkebunan sawit. Kalau 4% dengan kebutuhan 7,5% minyak kelapa sawit, sampai saat ini ya nggak akan mampu mereka Indonesia menstabilkan harga. Karena apa? Harga internasionalnya terlalu tinggi Pak. Untuk swasta mereka melakukan affirmative action terhadap harga yang begitu sangat tinggi, menurut saya agak tidak mungkin. Oleh karenanya beberapa kebijakan tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan ini. Oleh karena itu pula saatnya lah Kementerian BUMN menurut saya meningkatkan peran BUMN-nya di bidang perkebunan. Paling tidak Pak, paling tidak kalau 20% bisa menguasai perkebunan kelapa sawit, itu bisa 10 tambahannya bisa 10-15% di hilir. Karena pasti investor akan datang untuk membangun pabrik kelapa sawitnya. Dan disitulah kemungkinan
bahwa kita mampu untuk meningkatkan produksi kelapa sawit yang berorientasi terhadap pasar dalam negeri. Pada waktu susahnya nanti kelapa sawit dicari orang, kita memiliki stok di BUMN. Inilah keberhasilan gitu. Kemudian untuk pupuk Indonesia, saya minta rekayasa engineering barangkali ini dipisahkan dulu lah. Kalau bisa rekayasa engineering dipisahkan dulu dari pupuk Indonesia, masuk ke bengkel dulu, apakah memang ini mau dibubarkan atau mau tetap dipelihara dengan direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN. Saya kira terserah itu ke depannya. Tapi paling tidak bahwa kemudian ini tidak menjadi beban terhadap pupuk Indonesia terkait dengan beban tanggung jawab hutang dan pembayaran setiap tahunnya. Tidak kecil menurut saya, ini juga besar untuk mengurangi tingkat kemampuan pupuk Indonesia untuk memperoleh laba dan dividen. Dan tentu kalau misalkan nanti dipisahkan dulu, ini kan bisa terpisah dari beban tanggung jawab pupuk Indonesia, sementara direstrukturisasi, dan saya kira itu kemampuan Pak Tiko lah, biasanya jago-jago lah untuk moles-moles seperti itu. Yang terakhir terkait dengan pengelolaan dana pensiun, Pak. Betul bahwa dari mulai Jiwasraya, Asabri, kemudian Dapen, saya juga masih mencurigai sebetulnya terhadap Taspen gitu ya. Dan sejenis lah, institusi badan usaha milik negara sejenis yang tentu ini terindikasi terjadi hal yang sama. Syukur kalau Menteri BUMN mampu untuk bisa menertibkan dan tentu menindak tegas terhadap para pelaku korupsi, meskipun kita prihatin di Asabri bebas ya. Kemudian di Dapen sekarang nggak jelas penyelesaiannya sampai seperti apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tadi yang disebutkan defisit 9,8 triliun. Menurut saya ini lebih baik diungkap saja ke publik sehingga betul-betul kepercayaan terhadap institusi BUMN ini semakin meningkat. Dan jika memang sudah ada keputusan penyertaan modal negara untuk Jiwasraya, contohnya yang telah diputuskan sebelumnya, mohon nanti masuk dalam kesimpulan Pak Bimo, bahwa PMN yang telah diputuskan itu memang sangat dibutuhkan gitu. Untuk Jiwasraya, untuk kereta api cepat, untuk LRT dan untuk lain sebagainya, ya sangat dibutuhkan gitu. Kalau kemudian juga kita sudah putuskan jauh-jauh hari sebelumnya, jauh tahun sebelumnya, tetapi juga belum cair sampai saat ini, kan juga menjadi kelemahan korporasi gitu. Nah kalau ini terjadi, buat apa kita cepat-cepat mengambil keputusan kalau uangnya nggak cair-cair? Terutama Jiwasraya saya kira, mohon juga ini karena ini menyangkut juga hajat hidup masyarakat banyak, mudah-mudahan nanti masuk dalam kesimpulan. Saya kira demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah jam 3.